seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah darah kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan. Namun, apa yang terjadi ketika dana pendidikan justru malah diselewengkan? Hello everyone, my name is Anugrah Eka Putri from ICP Basic Education, Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, tahu tidak ada kasus penyelewengan yang sangat miris di Indonesia? Dana pendidikan itu yang harusnya untuk membangun sekolah, membeli buku, mendukung para dosen dan guru, itu justru hilang entah kemana. Indonesian Corruption Watch atau ICW mengungkapkan bahwa sektor pendidikan masuk 5 besar kasus korupsi yang ada di Indonesia berdasarkan sektor pendidikan, sektor bersama, sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan termasuk ladang korupsi di Indonesia. Menurut KPK, jenis korupsi pada sektor pendidikan meliputi fiktif sebesar 33%, kemudian markup sebesar 10,7%, penggelapan dana sebesar 9,3%, penyalahgunaan anggaran sebesar 16%, penyalahgunaan wewenang sebesar 5,3%, penyunataan anggaran sebesar 8%, dan pungutan liar atau pemerasan sebesar 17,3%. Lalu, Corruption in Education Sector juga menyebarkan bahwa jenis-jenis korupsi pada sektor pendidikan selain suap juga meliputi yang pertama perencanaan dan manajemen pendidikan, kemudian yang kedua perilaku tenaga pendidikan seperti guru, dosen, staf, dan lain-lain, kemudian yang ketiga biaya dan kondisi sekolah, kemudian yang terakhir yaitu pengadaan. Contohnya saja tahun lalu ada laporan bahwa dana sekolah sebesar ratusan miliar hilang entah kemana. Lalu apa sih penyebabnya terjadinya korupsi di sektor pendidikan? Kasus penyelewengan dana sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, dan juga masih adanya mentalitas koruptif di beberapa oknum. Bayangkan dana pendidikan yang harusnya beralih ke pendidikan malah disalahgunakan ke proyek fiktif, laporan palsu, atau malah masuk ke kantong pribadi. Nah, teman-teman, kasus korupsi di sektor pendidikan ini mengakibatkan banyak dampak bagi seluruh warga Indonesia. Dampak-dampak yang sering terjadi itu seperti kurangnya fasilitas yang memadai di sekolah, sekolah menjadi rusak, guru tidak mendapatkan gaji yang cukup, bahkan banyak anak yang sampai putus sekolah. Ini adalah salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia, karena pendidikan adalah dasar untuk masa depan yang ceria. Bayangkan masa depan yang ceria kita itu menjadi taruhannya. Lalu, bagaimana sih mencegah kasus korupsi di sektor pendidikan yang ada di Indonesia? Nah, teman-teman, ada beberapa upaya yang dapat untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Di antaranya yang pertama, lakukanlah transparansi anggaran, dan yang kedua, pengawasan yang ketat, kemudian yang ketiga, berikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang berkorupsi tanpa mandang bulu, kemudian yang keempat yaitu digitalisasi sistem. Itulah beberapa cara untuk mencegah terjadinya kasus korupsi pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, kita itu tidak bisa diam saja. Kita ini punya peran yang penting untuk masa depan yang ceria. Nah, teman-teman, mari kita kawal dana pendidikan, kemudian laporkan ketika terjadi kecurangan, dan dorong pemerintah untuk selalu melakukan transparansi dalamnya. Ingat, pendidikan adalah hak untuk semua anak. Nah, teman-teman, setuju nggak kalau pendidikan itu harus bersih dari korupsi dan penyelewengan dana? Nah, mungkin itu saja dari saya, and see you next time. Bye-bye.